Halo Sobat Infek, kembali lagi bersama saya Armita Sinaga. Seperti biasa, kita bakal ngobrolin seputar kesehatan dengan cara yang santai, tapi tetap informatif nih. Dan topik kali ini penting banget, karena menyangkut penyakit yang sampai sekarang masih jadi masalah besar di Indonesia, yaitu tuberkulosis atau biasa disingkat TBC. Tahukah kalian, menurut data World Health Organization tahun 2023, Indonesia menempati posisi ketiga dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Itu artinya TBC masih ada di sekitar kita, bisa menimpa siapa saja, dan harus kita waspadai bersama. Hari ini saya nggak sendirian, sudah hadir dua narasumber dari mahasiswa keperawatan yang akan berbagi pengetahuan sekaligus pengalaman belajar mereka tentang TBC. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Halo semuanya, aku Lydia Sumampau dari jurusan Ilmu Keperawatan tingkat 3. Kakak yang di sebelahnya boleh? Halo semuanya, nama aku Gwenes Widodo dari jurusan Ilmu Keperawatan tingkat 3. Baik guys, bersama dengan Kak Lydia dan juga Kak Gwen, kita akan membahas seputar lebih dalam tentang tuberkulosis yang pastinya hanya dibahas di Infek Real Talk Real Health. Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih. Sebenarnya apa sih TBC itu, Kak? Jadi TBC atau yang kita sering dengar tuberkulosis itu penyakit yang menular yang disebabkan oleh satu bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis, kayak namanya ya. Jadi penyakit ini tuh paling sering nyerang bagian paru-paru. Tapi TBC ini juga bisa nyerang hal lain, bisa kayak tulang belakang, bisa kulit, bisa otak, bisa kelenjar getah bening, dan bisa menyerang jantung juga. Jadi persepsi orang-orang tuh biasanya cuma kena paru-paru, makanya suka batuk-batuk gitu ya. Tapi TBC ini sebenarnya bisa menyebar juga ke organ-organ lain juga. Wah, jadi cukup luas ya Kak jangkauan dan penyebarannya. Nah, menurut Kak Gwen sendiri, kenapa sih TBC ini penting untuk kita bahas, Kak? Menurut aku ya, TBC itu penting banget karena ini bisa menyerang siapa aja. Ini bisa dimulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai lansia. Nah, TBC ini juga bisa menular. Dampaknya itu nggak cuma ke individu, tapi bisa ke keluarga dan masyarakat. Nah, kalau ini nggak ditanganin, TBC ini nggak ditangani dengan baik, ini bisa menyebar dengan cepat. Makanya kita perlu tahu betul nih, perlu pahami juga tentang penyakit TBC ini. Oh, tadi Kakak bilang kalau TBC ini kan bisa menular ya Kak? Nah, gimana sih Kak cara penularannya? Penularan TBC ini itu dari udara, dari apa yang kita hirup. Jadi kalau terkena TBC ini bisa batuk-batuk, bisa bersin, atau bahkan berbicara itu nanti bakterinya keluar dari dari mulut kita gitu. Dari percikan dahak juga bisa. Nah, percikan inilah yang dikeluarkan saat berbicara, saat batuk, saat bersin tadi. Ini yang bisa dihirup sama orang lain, jadinya orang lain itu tertular. Ini bisa tertular saat juga ruangan tertutup, saat udaranya tidak baik atau jelek. Jadi penularan ini juga bukan cuma karena makan bersama atau salaman, tapi bisa karena dari udara. Oh gitu ya Kak, jadi ternyata lingkungan juga menjadi faktor penting dari penyebaran TBC ini. Oh, menurut Kak Lydia, kalau dari segi faktor risiko Kak, kira-kira siapa aja sih yang lebih mudah untuk lebih beresiko gitu untuk tertular TBC ini? Kalau misalnya ngomongin orang yang rentan kena TBC, biasanya tuh sama orang yang punya sistem imun atau sistem kekebalan itu lagi lemah. Contohnya orang-orang yang punya penyakit bawaan dari lahir atau memang dari kecil, itu biasanya rentan banget kena TBC. Dan seperti yang Kak Gwen tadi udah bilang, TBC ini nggak kenal umur, bisa kena ke bayi, ke anak-anak, dan juga ke lansia. Jadi mungkin contoh-contoh habit yang bisa menjadi faktor resikonya misalnya suka merokok, suka minum alkohol gitu. Atau misalnya kita lagi berpergian ke suatu tempat yang tingkat penyakit TBC itu lagi tinggi, itu bisa juga rentan. Sama mungkin misalnya kalau ada keluarga nih, kita ada keluarga dekat, misalnya orang tua yang kena TBC, dan berarti kan kita lagi di lingkungan yang sama, satu rumah. Nah kalau misalnya itu tidak dilakukan pencegahan, kitanya juga bisa kena TBC. Oh, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau misalkan seseorang terkena TBC, kira-kira apa sih gejala yang ditimbulkan oleh orang yang terkena TBC ini?
gejala yang paling umum itu biasanya tuh batuk. Karena tadi udah dibilang paling sering masuk paru-paru. Tapi bukan berarti batuk yang kayak cuma gua batuk, TBC ya? TBC nih. Bukan, Iya, bukan ya. Jadi batuknya itu yang batuk berkali-kali lama dan gak kunjung sembuh. Jadi batuknya itu juga bisa disertain misalnya ada dahak, bisa juga yang ada darah gitu. Jadi dengan adanya gejala batuk yang terus-menerus ini, kita kan kalau batuk juga kayak pasti kehalang, misalnya mau makan kehalang gitu kan. Jadi gejala selanjutnya mungkin yang punya TBC ini bisa jadi nggak nafsu makan, sulit makan. Jadi yang pada akhirnya juga bisa berat badannya jadi turun drastis juga bisa. Nah, dari gejala yang tadi kali dia bilang, ada lagi gejala khasnya. Nah, kalau gejala khas dari TBC ini biasanya dia demam selama 2 minggu. Terus habis itu dia juga keluar keringat saat malam, padahal dia tuh nggak beraktivitas yang banyak saat malam. Lalu dia juga merasakan nyeri dada, ini bisa waktu batuk, saat bernafas juga. Lalu dia tuh tubuhnya merasa gampang atau mudah capek. Dari gejala-gejala ini kita jangan anggap remeh, karena ini bisa berujung ke TBC tadi. Nah, jadi kalau kita atau saudara-saudara dari lingkungan kita yang sudah merasakan gejala-gejala ini kita bisa langsung bawa atau kita kasih ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa cepat ditangani. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting nih Kak, pengobatan. Kira-kira menurut Kak Gwen sendiri, orang yang udah terkena TBC itu bisa sembuh nggak Kak? Bisa banget. Nah, kalau untuk penyembuhan dari TBC ini bisa dengan disiplin minum obat. Obatnya disebut dengan OAT atau obat anti tuberkulosis. Nah, pengobatan ini ada 2 tahap. Untuk tahap yang pertama, ini fase intensif. Ini dia selama 2 bulan, dia akan tetap minum obat terus-terusan. Ini dengan 4 jenis obat. Baru untuk tahap selanjutnya, ini tahap selama 4 bulan, nanti obatnya akan dikurangi jenis obatnya. Jadi totalnya akan 6 bulan pengobatannya. Jadi harus step by step gitu ya Kak, harus betul. sabar. Waduh. Nah, tapi kalau misalkan si orang ini berhenti di tengah jalan nih Kak, dari proses dia minum obat, tapi berhenti di tengah jalan, kira-kira itu bakal gimana tuh Kak? Pasti bahaya banget ya. Karena bayangin dari yang minum obat tiba-tiba cut gitu. Jadi pasti orang yang kena TBC ini pasti ada saat jenuhnya gitu. Jadi kayak aduh minum obat mulu kapan sembuh sih gitu kan, apa pas kalian gak usah minum ya gitu, pasti ada gitunya kan. Tapi ternyata dengan kita berhenti minum obat itu malah itu malah tambah parah penyakitnya. Kenapa? Karena bakteri yang tadi ada di dalam tubuh si yang kena TBC ini bakal yang namanya kebal atau resisten sama obatnya. Apa maksudnya kebal? Jadi obat yang tadi biasanya minum, bakteri itu kan bakal kayak, oh ada yang ngelawan gua nih, wah kalah gitu kan. Tapi sekalinya nih, stop minum. Nah bakterinya waktu udah datang lagi obat lagi, misalnya kan kita stop, terus yaudah deh lanjut lagi gitu. Ada jeda aja tuh nggak boleh, karena bakterinya itu udah ngenalin obatnya. Kayak oh lu yang kemarin mau ngelawan gua ya, oh udah tahu gua, jadi udah tahan dia, udah kebal. Nah itu yang nggak boleh. Jadi justru kalau udah resisten, pengobatannya jadi lebih lama, biayanya lebih mahal, jadi efek sampingnya juga lebih parah. Jadi sebenarnya kuncinya itu harus konsisten terus minum obat. Gitu. Selain mengobati, kita kan juga perlu buat mencegahnya ya Kak? Betul. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak cara mencegah penularan dari TBC ini? Kalau pencegahannya bisa dari hal sederhana aja. Ini kita kalau lagi batuk atau kalau lagi bersin, kita tutup mulut, atau kalau lagi sakit bisa pakai masker. Nah, lalu di sini juga kita bisa buka jendela supaya kayak udara segar dari luar bisa masuk ke dalam ruangan, bisa kita hirup dengan baik. Kita juga bisa jaga nutrisi kita supaya pola hidup sehat gitu. Kita juga untuk bayi itu bisa digunakan ada vaksin namanya BCG supaya ini terhindar dari TBC berat. Selain penyakitnya, ternyata ada satu hal lagi nih Kak yang Apa ternyata tuh? jadi masalah yang serius di lingkungannya, itu stigma. Kira-kira kali dia bisa bantu Kak jelasin soal stigma itu apa sih Kak? Jadi stigma secara umum tuh artinya pandangan seseorang terhadap satu hal. Jadi ini nih yang sering menjadi masalah di masyarakat. Jadi masyarakat punya stigma sama orang pasien TBC. Apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Stigmanya apa? Stigmanya tuh kita tuh takut tertular, ya kan? Kita takut tertular. Nah, stigma itu berdampak pada orang yang
punya TBC ini karena mereka jadi malu, jadi takut bersosialisasi sama masyarakat kan. Nah itulah yang harus kita hindari. Jadi kita nggak boleh membuat mereka tuh merasa malu atau terisolasi. Jadi justru kita tuh harus encourage mereka supaya mereka tuh mau menanganinya ke fasilitas kesehatan. Iya, aku setuju banget tuh Kak. Nah menurut Kak Gwen sendiri, dampak dari stigma ini tuh apa Kak? Nah tadi kan Kak Lydia bilang kalau orang yang TBC ini takut malu ya, takut sama penyakitnya. Jadi biasa mereka karena malu, mereka takut kalau mereka TBC, jadi mereka ngundur-ngundurin pemeriksaannya. Jadinya diagnosisnya bisa telat. Nah, untuk secara psikologisnya mereka bisa cemas, depresi atau merasa kalau mereka itu nggak berharga. Dan yang paling bahayanya dari penyakit TBC ini, yang mengidap penyakit TBC, mereka ini bisa berhenti minum karena mereka takut kalau mereka ini ketahuan sama lingkungan mereka. Nah, padahal TBC ini bisa sembuh kalau pengobatan dijalani secara rutin. Wah, jadi stigma ini dampaknya serius banget ya Kak? Serius banget, makanya tadi yang aku bilang kita justru kalau punya teman atau keluarga yang kena TBC, kita tuh jangan malah ngejauhin kayak TBC, jangan. Jadi kita tuh harus merangkul, mengencourage dia kayak yang aku bilang tadi untuk supaya segera gitu ke fasilitas kesehatan biar ditangani. Jadi yang penting juga satu hal lagi itu kita edukasi juga ke masyarakat. Nah kan kamu udah tahu nih gimana, kamu bisa edukasi ke keluarga kamu, ke mama papa, bagaimana pentingnya tentang tahu tentang penyakit TBC. Wah, aku tahu banyak banget nih dari Kak Lydia dan juga Kak Gwen soal TBC ini. Jadi aku juga bisa ini ya ke orang-orang, ke teman-teman kalau ternyata TBC itu gini, ternyata jangan berpikir yang aneh-aneh, ternyata gitu. Nah, oke. Baik Sobat Infek, hari ini kita sudah banyak belajar tentang TBC. Mulai dari definisi, cara penularan, gejala, pengobatan, sampai stigma yang dihadapi pasien. Intinya, TBC itu bisa menular, tetapi bisa juga disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Dan yang gak kalah penting, jangan kasih stigma yang negatif ke orang-orang sekitar kita. Namun yang harus kita lakukan adalah dengan mendukung mereka supaya sembuh dari TBC, dengan melawan TBC. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Lydia dan juga Kak Gwen yang sudah berbagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy with Infect, Real Talk, Real Health. Bye-bye.